Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Neipa. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, tulisannya akun yang bernama Ramdan Nahdi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Warga yang terdiri dari bapak-bapak nekat meronda ke sekitar rumah Neipa. Salah satunya adalah Pak Kasdi, ayah Fahrul. "Bapak mikirnya kalau jalan rame-rame gak bakal ada gangguan," ucap Fahrul. "Tapi ternyata tetap saja ada gangguan," sambungnya. "Gangguannya gimana?" tanya Indra. Tuk tuk. Fahrul menirukan bunyi sesuatu. Terdengar bunyi seperti kerikil terjatuh dari atap rumah Neipa. Warga yang meronda pun saling bertatapan, memastikan apa yang didengarnya tidak salah. "Aduh!" teriak Pak Kasdi saat kepalanya terkena kerikil. Pada saat posisinya tepat di dekat teras rumah Neipa. Bruk, bruk. Terdengar suara bergemuruh dari atas atap. Sontak pandangan mereka pun melihat ke sana. Ternyata ada benda berukuran besar jatuh terguling hingga ke tanah. Bentuknya seperti guling. Pak Jamal menyorotkan lampu senter ke arah benda tersebut. Warnanya putih kecoklatan. "Siapa yang ngejemur guling malam-malam?" tanya Pak Kasdi. "Kayaknya bukan guling deh," balas Pak Jamal. Benar saja, dalam hitungan detik, benda itu bergelinding ke arah Pak Jamal. Baru berhenti bergerak tepat di bawah kakinya. Pak Jamal mundur perlahan diikuti dengan peronda lainnya. Namun, benda itu kembali menggelinding, mengejar mereka. Pak Jamal memberanikan diri menyambut kedatangan benda itu. Sementara itu Pak Kasdi dengan yang lainnya mengambil jarak agar jauh di belakang. Angin berhembus cukup kencang. Tercium bau busuk yang menyengat. Tentu baunya berasal dari benda itu. Benda itu berputar 180 derajat. "Jangan lari, bantu saya," ucap sosok yang ada di balik benda itu. Ternyata itu adalah pocong Neipa. "Jangan ganggu warga sini," teriak Pak Kasdi. "Bantu saya," ucap Neipa. "Bantu apa?" tanya Pak Jamal. Neipa menatap tajam, matanya merah menyala, sebuah tatapan yang penuh amarah. Lalu dia tertawa melengking dan menghilang. "Jadi minta bantuan apa?" tanyaku penasaran. "Gak tahu Dan," balas Fahrul. Pagi harinya saat aku sudah berangkat sekolah, ada pertemuan dadakan di rumah Pak RT yang dihadiri oleh warga yang semalam meronda. Kebetulan Indra ada di sana. Dia pun menceritakan kegaduhan yang terjadi di rumahnya. Warga saling berdebat mempertanyakan maksud dari teror yang dilakukan Neipa. Padahal mereka sangat yakin tidak memiliki masalah apa-apa dengan Neipa. Sikap warga pun selama ini sangat baik padanya. Salah satu warga menduga ini tentang proses pemakaman yang kurang benar. "Coba diingat-ingat, waktu dikubur, tali pocongnya dilepas nggak?" tanya Pak Jamal. Namun tidak ada satupun orang yang hadir dapat memastikan hal itu. Tidak lama Pak Ustadz datang untuk menenangkan warga. "Itu bukan arwah Neipa," ucapnya. "Saya lihat mukanya seperti Neipa Pak Ustadz," balas Pak Jamal. "Arwah orang yang meninggal sudah ada di alam barzah. Itu hanya ulah jin yang menyerupainya saja," jelas Pak Ustadz. "Terus gimana Pak Ustadz? Dia udah neror warga sini," tanya Pak RT. "Kita adakan pengajian di lapangan saja untuk mengusir jin itu dari sana," usul Pak Ustadz yang langsung disetujui oleh seluruh warga. Pengajian malam Jumat yang biasanya diadakan di masjid akan dipindahkan ke lapangan. "Malam Jumat minggu ini?"
Tanyaku. Iya, balas Indra. Mau datang, Dra? Tanya Fahrul. Iya, kan pasti rame. Nanti kalau Nek Ipanya muncul gimana? Tanyaku. Gak mungkin Dani, kan ada Pak Ustadz juga, balas Fahrul. Iya sih. Kami pun lanjut bermain hingga adzan asar berkumandang, lalu pulang ke rumah. Malam harinya kampung terasa sepi. Jarang sekali warga yang keluar rumah. Tidak ada pula anak-anak yang berani berangkat ngaji setelah maghrib. Keesokan harinya, tepatnya setelah maghrib, warga kampung sudah dihebohkan dengan suara teriakan seseorang. Ternyata sumbernya dari tetangga depan rumahku, Bu Wanti. Saat keluar rumah, terlihat di depan rumah Bu Wanti sudah ramai orang. Aku pun berjalan mendekati kerumunan. Ternyata warga sedang menenangkan Bu Wanti yang terus menangis. Setelah agak tenang, Bu Wanti bercerita saat sedang akan mengambil wudhu di kamar mandi. Ia sempat melihat Nek Ipa sedang duduk di meja makannya dekat dapur. Nek Ipa hanya diam saja, menatap Bu Wanti dengan senyumannya yang menakutkan. Masih di waktu yang sama, keesokan harinya, giliran warga lain yang tinggal di rumah Jana yang didatangi Nek Ipa saat ia sedang mandi selepas maghrib. 2 kali teror yang dialami warga selepas maghrib membuat warga menduga-duga kalau Nek Ipa sudah tahu tentang rencana pengajian di lapangan. Ia sepertinya berusaha membuat warga takut agar acaranya dibatalkan. Malam Kamis, sehari sebelum acara digelar, giliran Pak Ustadz yang didatangi Nek Ipa. Malam itu ia menunaikan sholat isya di masjid. Setelah selesai, ia pun pulang. Saat kakinya melangkah ke halaman masjid, tiba-tiba ranting pohon besar yang ada di halaman masjid bergerak dengan sendirinya. Padahal ia sangat yakin tidak ada angin sama sekali. Terus Pak Ustadz bilang, "Keluar kamu," ucap Indra. "Dia keluar?" tanya Fahrul. "Iya, Nek Ipa muncul sambil duduk di batang pohon." Pak Ustadz pun bertanya apa maksudnya meneror warga kampung. Bukan jawaban yang ia dapatkan, malah sebuah ancaman. "Ngancam gimana?" tanyaku. "Nek Ipa bilang dia mau bikin warga kampung ini menderita," balas Indra. Aku dan Fahrul pun kaget mendengar cerita Indra. Dalam hatiku bertanya-tanya, kenapa Nek Ipa berbuat seperti itu. Aku jadi ingat dengan kejadian tadi malam. Ya, di malam yang sama dengan kejadian yang menimpa Pak Ustadz. Saat itu aku tertidur di depan TV. Sekitar jam 11 malam, aku terbangun karena ingin buang air kecil. "Kak, temenin." Aku mencoba membangunkan Akbar. Dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya, ia pun terbangun. "Ada apa, Dan?" ucapnya kesal. "Temenin ke kamar mandi, pengen kencing," ucapku. "Kencing di halaman depan aja." "Temenin ya, daripada nanti kencing di kasur," ancamku. Berhasil, Akbar bangkit dari tempat tidur, lalu kami pun berjalan ke arah pintu depan. Krek! Kubuka pintu perlahan, sambil celingak-celinguk mengamati sekitar. "Buruan!" Aku pun berjalan keluar, berdiri di depan teras, menghadap halaman. "Ayo!" teriak Akbar dari dekat pintu. "Bentar, susah keluar," sahutku. Entah mengapa air kencingnya menjadi sulit keluar. Perasaan pun mulai tidak enak. Air kencing mulai keluar. Di saat itu, tubuhku mulai merinding. Bukan hanya merinding sesaat, tapi terus-menerus. Curiga akan terjadi sesuatu. Kuedarkan pandangan mengamati sekitar, sambil berharap tidak ada sosok Nek Ipa yang tiba-tiba muncul di hadapan. Pandanganku terhenti saat melihat samping rumah, tepatnya dekat pohon mangga. Sekilas terlihat ada seseorang yang berdiri di sana, dari tinggi badan seperti anak-anak seusiaku. Tidak mungkin Indra atau Surya ada di sana, apalagi hari sudah terlalu malam. "Udah belum? Lama amat," teriak Akbar, sukses mengagetkanku. "Udah, bentar," sahutku seraya berlari masuk dalam rumah. Di kamar aku masih belum bisa tidur, memikirkan sosok yang tadi kulihat. Di dalam hati tetap yakin kalau itu bukan Nek Ipa, melainkan sosok lain. Kulihat Akbar, ia sudah tertidur lelap. Entah kenapa malam ini kamar terasa panas. Kipas angin yang berputar kencang tidak membantu sama sekali. Kupejamkan mata, berusaha tidur tanpa menggunakan selimut. Tiba-tiba kaki terasa dingin, seperti ada yang meniupkan angin dingin.
Rasa dingin itu berlangsung lama hingga akhirnya aku membuka mata. Tiba-tiba terlihat sekelebatan orang di kaca lemari. Saya menarik selimut lalu bersembunyi di dalamnya. Tidak lama tertidur. Dalam tidur aku bermimpi berada di ruangan yang gelap sekali. Tidak terlihat cahaya sedikit pun. "Ai!" terdengar suara dari balik kegelapan itu, seperti suara anak-anak. "Siapa kamu?" tanyaku. "Kenapa kamu takut? Saya tidak jahat," balasnya. "Kenapa di sini gelap?" "Saya membawa kamu bermain ke tempat tinggal saya." "Tempat tinggal? Kok gelap?" "Ya, nanti kamu juga tinggal di sini." "Gak mau." Aku sedikit berteriak dan membuka mata. "Itu hanya mimpi buruk," ucapku dalam hati sambil berusaha menenangkan diri. Kutatap jam dinding, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. "Hati-hati, dia marah," terdengar suara bisikan di telinga kiriku. Kaget, spontan aku bangunkan Akbar yang tidur di samping, lalu memintanya bertukar posisi. Namun tetap saja, aku masih belum bisa tidur, masih memikirkan mimpi dan bisikan tadi. Tempat macam apa itu? Siapa sosok di balik suara anak kecil itu? Siapa yang marah? Sepulang sekolah, aku dan Indra mengobrol di balai dekat pohon mangga. "Makan bareng yuk," ajak Indra. Makan bersama memang sudah menjadi kebiasaan kami dari dulu. "Ajak Fahrul juga," tanyaku. "Ayo, dia ada nggak di rumahnya?" "Coba lihat yuk." Kami pun pergi ke rumah Fahrul. Sedikit membahas tentang Fahrul. Ia seorang anak keturunan Batak bermarga Pasar Ibu. Ayahnya menjadi juragan becak dan ibunya membuka warung kecil-kecilan. Rumahnya memanjang, bagian depannya menghadap jalan utama ke arah stasiun kota. Sedangkan bagian belakangnya berbatasan dengan halaman rumah saya. Bagian belakang digunakan untuk menyimpan becak dengan pagar kayu yang sangat tinggi. Biasanya kalau siang hari, semua becaknya sudah keluar dari kandangnya, sehingga pagar belakang pasti dikunci. Jadi kami tidak bisa lewat pintu belakang, harus jalan keluar gang mengarah ke jalan utama. Di depan rumah Fahrul terlihat Tante Maya, ibunda Fahrul, sedang melayani pelanggan di depan warung. "Tante, Fahrulnya ada?" tanya Indra. "Ada di kamar, masuk saja," balasnya sambil melayani pelanggan. Kami pun masuk ke dalam warung, tercium aroma minyak tanah di pintu depan. Jalannya agak sempit karena terlalu banyak barang-barang tidak tersusun rapi. Setelah terbebas dari tumpukan barang itu, kami langsung berada di ruang tamu berukuran kecil, tapi memanjang ke belakang. Di samping kirinya ada 3 kamar berjajar. Kamar Fahrul ada di tengah. Kami pun membuka pintu kamar. Fahrul sedang tertidur di kasur. "Bangun!" teriak kami bersamaan. Fahrul kaget dan langsung terbangun. "Kenapa sih siang-siang kemari?" ucapnya kesal. "Makan bareng yuk di tempat biasa," ajak Indra. "Makan apa?" "Apa aja, emang gak ada makanan?" "Ya gak tahu, belum lihat ke dapur." Fahrul bangkit lalu berjalan ke dapur yang letaknya di ujung belakang dekat kamar mandi. "Ya gak ada apa-apa, cuma nasi doang," ujarnya dari dapur. "Ah payah, tante gak masak," saut Indra kecewa. "Tadi lihat ada kerupuk putih di warung, makan itu aja," ucapku. "Gak berani ah," Fahrul menolak. "Suruh si Dani aja yang bilang, pasti boleh." Indra mengeluarkan senyuman licik di wajahnya. "Oke, siapa takut," balasku. Kami berjalan ke depan. Fahrul sudah membawa sepiring nasi. "Tante, boleh minta kerupuk gak? Kita mau makan bareng di belakang," pintaku. "Ambil aja Dan, tapi jangan banyak-banyak," balas Tante Maya. "Iya tante, paling cuma 3," balasku seraya mengambil 3 buah kerupuk ikan berwarna putih di wadah berbentuk kotak terbuat dari kaleng dan berwarna biru. Aku membawa telur dadar yang sudah dipotong menjadi 3 bagian dan sebotol kecap. Indra membawa sayur kangkung dan 3 gelas orson. Menuku dan Fahrul sama, telur dadar, kerupuk dan kecap. Sedangkan Indra, telur dadar, kerupuk dan sayur kangkung. Kami pun makan bersama di bawah rindangnya pohon mangga itu yang kalau malam berubah menjadi menakutkan. "Siang-siang gak ada setan kan Dan?" tanya Fahrul.
Ya nggak ada lah, balasku. Emang kemarin lihat cewek serem itu lagi duduk di mana? Tuh, di sana, balasku sambil menunjuk pagar rumah yang berhimpitan dengan pohon mangga. Ih, serem ya, jadi merinding. Jangan ngomongin begituan ah, nanti ada yang datang, protes Indra. Sekarang si Indra jadi penakut, Rul, ejekku. Udah ah, jangan ledek-ledekan, ucap Fahrul. Si Fahrul enak, belum pernah ketemu Naipa, makanya gak takut, balas Indra. Ih, amit-amit cabang bayi, pahit-pahit, ucap Fahrul. Bulu kuduku tiba-tiba meremang, mulai dari bagian punggung sampai ke leher. Udah yuk, ajakku. Kenapa Dan? Tanya Fahrul kebingungan. Hawanya tiba-tiba gak enak gini. Prang. Buah mangga jatuh menimpa piring hingga pecah. Tuh kan, cepet beresin. Kami buru-buru membereskan pecahan piring dan pulang ke rumah masing-masing. Di rumah aku kembali teringat dengan cerita Pak Ustadz kemarin. Jangan-jangan yang sedang marah itu Naipa, pikirku. Lalu bagaimana anak kecil itu bisa tahu? Peringatan itu menjadi kenyataan. Naipa kini sudah jauh lebih berani. Keesokan harinya warga kembali dihebohkan dengan cerita seram dari Pak Karya. Semalam sehabis Isya, Pak Karya sedang duduk di teras rumahnya. Teras yang menghadap langsung ke lapangan. Ketika sedang asik merokok sambil meminum segelas kopi hitam, lampu di lapangan tiba-tiba mati. Beberapa detik kemudian menyala lagi, lalu mati lagi. Mau tidak mau itu menjadi pusat perhatian bagi Pak Karya. Ia menatap ke arah lapangan. Ketika lampunya menyala, ada sosok yang berdiri di sana. Siapa lagi kalau bukan ulah Naipa. Dep. Lampunya mati lagi. Pas nyala, Naipa sudah menghilang. Takut, Pak Karya langsung beranjak dari kursi dan berniat masuk ke dalam rumah. Namun niatnya terhalang. Mau kemana nak? Terdengar suara yang tidak asing di telinganya, tepat di belakangnya. Pak Karya menengok ke belakang. Ternyata Naipa sudah duduk di kursi. Panik, Pak Karya berusaha membuka pintu, tapi tidak bisa. Dari sudut matanya, terlihat Naipa berdiri, lalu menghampirinya. Temani nenek, suaranya kian mendekat. Pak Karya menutup mata sambil terus berusaha membuka pintu. Ia berusaha memanggil-manggil istrinya yang ada di dalam rumah, namun tidak ada jawaban. Bulu kuduk di sekitar lehernya meremang, ditambah lehernya terasa kaku. Mau kemana nak? Bisik Naipa. Pak Karya merasakan pundaknya yang semakin berat. Saat membuka mata sebentar, terlihat tangan Naipa sudah berada di pundaknya. Kulitnya keriput penuh dengan koreng, serta jari tangannya panjang dengan kuku yang hitam. Nenek ikut ya. Pak Karya kembali menutup mata dan membaca doa apapun yang dia ingat. Kret. Pintu pun terbuka. Pak Karya langsung masuk ke dalam rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Istrinya yang sedari tadi ada di ruang tengah dan sedang asik menonton televisi, kebingungan dengan tingkah suaminya itu. Saat Pak Karya bilang kalau ada Naipa di teras, istrinya cepat-cepat mematikan televisi, lalu mereka pun masuk ke dalam kamar. Brang. Ada sesuatu yang jatuh, suaranya dari arah dapur. Namun Pak Karya dan istrinya tetap bertahan di dalam kamar, tidak mau keluar. Seret. Tuk. Terdengar suara orang berjalan sambil menyeret kakinya, serta bunyi kayu yang menyentuh lantai keramik. Suara itu terus terdengar sepanjang malam. Terkadang terdengar jauh, terkadang terdengar dekat sekali. Ketika adzan subuh berkumandang, baru suara itu menghilang. Pak Karya membuka pintu dan keluar kamar, diikuti oleh istrinya. Keramik depan kamar kotor, banyak tanah bercampur lumpur. Kemudian sang istri pergi ke dapur, melihat perabotan dapur sudah tergeletak di lantai. Pagi itu keduanya sibuk merapikan dan membersihkan rumahnya. Setelah selesai, keduanya memilih untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. Kasihan banget sih Pak Karya, ucapku setelah mendengarkan cerita dari Indra. Ya sampai pergi dari rumah gitu, balas Indra. Kenapa ya, Naipa kok jadi jahat banget sama kita? Tanya Fahrul. Ternyata Fahrul memiliki pertanyaan yang sama denganku. Kenapa Naipa malah meneror warga kampung kami, padahal selama ini kami sudah baik padanya. Keesokan harinya, aku, Fahrul dan Indra kembali bermain di lapangan depan sekolah.
Udah dengar tentang Mang Udin? Tanya Indra sembari memainkan bola di kakinya. Udah, balasku dan Fahrul kompak. Aku sempat mendengar kalau Mang Udin mengalami teror yang cukup menakutkan tadi malam. Hanya saja cerita lengkapnya tidak tahu. Tahu cerita lengkapnya enggak, Indra? Tanyaku penasaran. Tahu, kan Mang Udin dibawa ke rumah tadi siang, balasnya. Mang Udin adalah seorang penjual mie tek-tek yang biasa berjualan di kampung kami. Semuanya berawal dari teriakan minta tolong dari dalam rumah Nek Ipah. Warga yang melintas di depan rumah itu awalnya ketakutan, namun suara itu terus terdengar hingga siang hari bolong. Sampai akhirnya Pak RT datang dan membuka pintu yang terkunci. Pas dibuka, ada Mang Udin di dalam, ucap Indra. Ngapain Mang Udin di dalam? Tanya Fahrul. Dia dikurung sama Nek Ipah. Ih, serem. Aku sampai merinding membayangkannya. Saat dibawa ke rumah Pak RT, Mang Udin masih gemeteran. Tubuhnya lemas, bau pesing tercium dari celananya. Setelah diberi makan, minum dan membersihkan tubuhnya, ia pun mulai bercerita. Malam itu Mang Udin sedang berjualan keliling kampung. Ketika berjalan dekat saluran air, ia melihat Nek Ipah sedang berjalan berlawan arah dengannya. Mang Udin sempat menyapa, kemudian Nek Ipah memintanya untuk lewat depan rumahnya. Mang Udin pikir Nek Ipah mau beli, ucap Indra. Sebenarnya ada sedikit keanehan pada saat itu. Saat Mang Udin melewati Nek Ipah, baru berjalan beberapa langkah, ia menoleh ke belakang. Nek Ipahnya hilang. Padahal ia tahu kalau gang yang ke arah lapangan masih jauh. Namun Mang Udin tidak curiga sama sekali. Ia tetap berjualan melewati lapangan. Waktu lewat lapangan, Mang Udin lihat Nek Ipah duduk di teras rumahnya. Nek Ipah duduk sambil memegang sebuah mangkuk. Ia pun memanggil Mang Udin. Mang Udin pun menghampiri. Lalu Nek Ipah memberikan mangkuk itu dan memesan mie tek-tek. Setelah itu, Nek Ipah masuk ke dalam rumahnya. Pesanan selesai, Mang Udin bermaksud mengantarkannya. Namun pintu rumah Nek Ipah sudah tertutup rapat. Pas ngetok pintu, Nek Ipah bilang suruh masuk saja. Gelap, itu yang pertama dikeluhkan oleh Mang Udin saat masuk ke dalam. Hanya ada sedikit cahaya bulan dari lubang ventilasi. Mang Udin nanya mangkoknya mau ditaruh di mana, tapi gak ada yang jawab, ucap Indra. Bruk, pintu rumah Nek Ipah ketutup, lanjutnya. Kaget, Mang Udin sampai tidak sengaja melempar mangkok di tangannya. Ia berjalan ke arah pintu dan berusaha membukanya. Pintu tidak bisa dibuka. Sudah didobrak pun tetap tidak bisa. Mau kemana? Tanya Nek Ipah. Mang Udin yang sudah sangat ketakutan hanya bisa meminta tolong untuk dibukakan pintu. Ia hanya bisa mendengar suara Nek Ipah tanpa tahu keberadaannya, karena kondisi di dalam benar-benar gelap gulita. Sepanjang malam Mang Udin ditemani suara yang terkadang terdengar marah, menangis dan tertawa. Ditambah deritan dari ranjang tua dan engsel pintu lemari yang sudah berkarat. Terdengar pula suara benda-benda terjatuh dan ketukan di dinding. Yang bisa dilakukan Mang Udin hanya terduduk lemas di dekat pintu. Nenek sendirian di sini, suaranya terdengar sangat dekat. Temani nenek, bisik Nek Ipah. Udara di dalam sudah mulai pengap dan panas. Mang Udin mulai kepanasan dan sesak. Ia berdiri mencoba meraih jendela rumah. Sayangnya tidak bisa dibuka. Brok, tiba-tiba ada yang dorong Mang Udin dari belakang sampai kepalanya kejedot jendela. Mang Udin terjatuh lalu menangis sejadi-jadinya. Sudah, di sini saja, suara Nek Ipah terdengar marah. Mang Udin yang sudah sangat ketakutan tidak sadar sampai kencing di celana. Ia berbaring di lantai dekat jendela sambil menutup telinga. Saat suara adzan subuh berkumandang, suasana di dalam mendadak sepi. Mang Udin sudah terlalu lelah, kehabisan tenaga. Akhirnya ia pun tumbang. Ia terbangun di atas ranjang tua yang sudah bau apek dan berdebu. Di dalam udara terasa semakin panas. Keringat mulai membanjiri tubuhnya. Mang Udin tidak bisa beranjak dari ranjang itu. Tubuhnya benar-benar lemas dehidrasi parah. Dalam kondisi pasrah, Mang Udin tetap mencoba berteriak minta tolong. Sampai akhirnya terdengar suara orang yang memanggilnya dari luar rumah. Dengan tenaga yang tersisa,
Ia menjatuhkan diri ke lantai, merangkak perlahan ke arah pintu, lalu menjawab panggilan itu. Tidak lama pintu pun terbuka. Pak RT dan beberapa warga sudah berada di hadapannya. Sebelum pintu terbuka, ada yang berbisik, ucap Indra. Bisikan apa? Tanyaku. Bantu nenek. Udah nyelakain orang, masih minta tolong, ucap Wahru. Oh ya, satu lagi. Sebenarnya Mbok Daria udah lihat gerobak Mang Udin dari pagi. Cuma pas dicariin, Mang Udinnya gak ada, ucap Indra menutup ceritanya. Pagi hari sebelum rencana pengajian digelar, terjadi sesuatu di rumah Indra hingga membuat warga kampung heboh. Kini menimpa Sari, kakaknya Indra. Saat Bu Ani akan mengambil wudhu untuk sholat subuh, ia melihat pintu belakang rumahnya terbuka. Kesal campur curiga, ia pun akhirnya menghampiri kamar Sari yang paling dekat dengan pintu belakang. Ketika masuk ke dalam kamar, Bu Ani melihat Sari dalam kondisi gemeteran, matanya melotot menatap langit-langit. Kamarnya terlihat berantakan dan basah, selimut tergeletak di lantai, beserta buku-buku yang berserakan. Bu Ani yang terkejut dengan kondisi anaknya itu, kemudian berteriak memanggil semua anggota keluarga. Indra yang sudah bangun langsung datang menghampiri. Bu Ani memeluk tubuh Sari, seluruh anggota keluarga pun mulai membacakan ayat-ayat suci. Namun Sari malah mengamuk. Ia meminta anggota keluarga untuk berhenti membaca ayat-ayat suci. Pak RT menyuruh Indra untuk memanggil Pak Ustadz. Tidak lama Pak Ustadz datang. Sari pun marah besar saat melihat Pak Ustadz masuk ke kamar. Terjadi pertarungan antara Pak Ustadz dengan sosok yang merasuki tubuh Sari. Hingga akhirnya sosok itu bisa dikeluarkan dari tubuh Sari. Namun anehnya, Sari tetap tidak sadarkan diri. Sabar ya Indra, ucapku berusaha menenangkan Indra. Iya Dan, kasihan Kak Sari, balasnya. Kutatap wajahnya, matanya terlihat sembab. Warga mulai berdatangan dan berkumpul di depan rumah Indra. Aku tidak diizinkan masuk ke dalam rumah, menemani Indra di teras. Hanya Abah saja yang diperbolehkan masuk ke dalam. Dani, terdengar seseorang memanggilku. Kutatap Indra, ternyata bukan dia. Dani, suaranya semakin dekat dan jelas. Suara anak kecil yang sama dengan sebelumnya. Akan ada korban. Setelah kejadian yang menimpa Sari, warga pun berembuk, memutuskan apakah akan tetap melakukan pengajian nanti malam. Bagaimanapun teror Neipa kali ini mengancam nyawa Sari. Keluarga besar Indra meminta untuk ditunda sementara, sampai kondisi Sari kembali seperti semula. Sementara itu Pak Ustadz serta beberapa warga lain ingin tetap mengadakan pengajian. Belum ada keputusan yang diambil. Di sisi lain, Bu Ani masih terpukul dan terus menangis. Tidak sanggup melihat anak perempuan satu-satunya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ya, Sari masih belum juga sadar semenjak Neipa dikeluarkan dari raganya. Pak RT memanggil dokter dari klinik terdekat untuk memeriksa keadaan Sari. Dokter bilang semuanya masih normal, hanya suhu tubuhnya memang agak tinggi. Dokter menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mendengar ucapan dokter, Bu Ani memaksa untuk segera membawa Sari ke rumah sakit. Namun Pak Naryo, suaminya, malah melarang. Kenapa dilarang, Dra? Tanyaku. Bapak bilang tunggu Om Jamal, balas Indra. Pak Jamal ini adalah adik kandung Pak Naryo. Tidak berselang lama Pak Jamal datang bersama seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Panggil saja Mbak Warto. Ia langsung masuk ke dalam rumah tanpa sedikit pun menyapa warga yang sedang berkumpul di luar. Entah apa yang terjadi di dalam rumah, namun secara tiba-tiba Pak RT memutuskan untuk tidak melakukan pengajian. Pak Ustadz yang mendengar pengumuman itu pun langsung marah. Terjadi perdebatan yang cukup alot sampai akhirnya Mbak Warto pun keluar. Mbak Warto mengatakan kalau nyawa Sari terancam. Sukmanya telah diambil oleh Neipa dan disembunyikan entah di mana. Kini Sari hanya raga tanpa jiwa, sehingga jin-jin lain bisa saja bebas masuk ke dalam tubuhnya. Mbak Wartola yang menyarankan kepada Pak RT agar pengajian tidak digelar. Namun Pak Ustadz tetap bersikukuh untuk menggelar pengajian. Kembali terjadi perdebatan kini antara Pak Ustadz dengan Mbak Warto. Hingga akhirnya ada sebuah kesepakatan.
Bagi yang ingin tetap melakukan pengajian, bisa dilakukan di masjid, tidak di lapangan, karena nanti malam Pak RT, Mbah Warto, dan beberapa orang lain akan melakukan pencarian sukma. Menjelang maghrib, Abah pergi ke masjid untuk pengajian. Ia menyuruhku untuk tidak keluar rumah. Sementara itu, sebagian warga yang lain mulai mencari keberadaan Sukmasari. Mbah Warto berpesan, jika mendengar suara anak perempuan menangis, segera berikan kabar. Bisa jadi di sekitar itulah Sukmasari berada. Sekitar pukul 8 malam, aku sudah masuk ke kamar. Sementara itu Akbar masih asik menonton televisi di ruang tengah. Saat sedang membaringkan tubuh di atas tempat tidur, tiba-tiba tok tok terdengar suara ketukan di jendela. Dani, Dani, panggil seseorang dari balik jendela. Suaranya mirip sekali seperti Indra. Dani, keluar dulu bentar, ucapnya lagi. Kuberanikan diri berjalan mendekati jendela, lalu mengintip sedikit. Ternyata benar, Indra yang sedang berdiri di balik jendela. Bentar Indra, sautku seraya berlari ke arah pintu depan. Mau kemana Dan? Tanya Akbar. Abah udah bilang jangan keluar juga, ibunya. Ke samping doang ada Indra, balasku, lalu keluar dan berjalan menuju samping rumah. Indra masih berdiri di sana, di dekat pohon mangga. Luar biasa sekali, ia sudah tidak takut keluar malam-malam. Mana berdiri di dekat pohon mangga pula. Udah berani keluar malam, Indra? Tanyaku, namun Indra tidak menjawabnya. Ia hanya tersenyum saja, pandangannya terus tertuju pada pucuk pohon mangga. Lihat apa Indra? Tanyaku lagi, ikut menengadah. Tidak ada apa-apa di atas. Tuh, lihat deh. Indra menunjuk pucuk pohon mangga. Ah, aku kebingungan karena tidak bisa melihat apa-apa. Dia ada di sana, ucapnya datar. Dia siapa? Tanyaku. Namun tidak ada jawaban. Saat aku tengok ke samping, ternyata Indra sudah menghilang. Indra, panggilku sambil celingak-celinguk. Pada saat itulah aku baru tersadar kalau itu bukanlah Indra. Sontak aku berlari masuk ke dalam rumah. Kenapa Dan? Tanya Akbar heran. Bukan Indra ternyata, balasku. Lah, bukan Indra gimana? Tadinya ada Indra, terus baru ngomong bentar, dia ngilang. Dibilang jangan keluar, bandel sih. Iya, nonton TV aja. Ada yang berubah dalam diriku. Rasa takutku tidak seperti dulu. Apa aku sudah mulai terbiasa? Apalagi sosok tadi sama sekali tidak terlihat menyeramkan. Sangat mirip sekali dengan Indra. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.